Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, di sini perkenalkan nama saya Lutfi Brian Herlambang yang mana nanti akan menjelaskan mengenai materi tentang menghindari ghibah dan melakukan atau melaksanakan tabayun. Oke, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hindari ghibah, jangan mengungkit aib orang lain. Pengertian ghibah diberikan peta konsep yang mana di sini ada pengertian menurut bahasa mengenai ghibah yaitu gunjing, pengertian menurut istilah yaitu menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan atau aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ya, di situ ada sebuah gambar yang mana tidak boleh ghibah. Ghibah adalah perbuatan yang haram, dilarang dalam Islam, hukumnya haram, termasuk perbuatan keji, termasuk dosa yang besar. Orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan aib orang lain, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan fitnah dan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Dalil larangan ghibah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mautan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka atau berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bahaya tentang ghibah. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4690 bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Rasul berkata, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang ia tidak suka apabila dia mendengarnya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saya atau diri kita pribadi? Rasulullah SAW bersabda, apabila yang engkau bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat ghibah. Dan apabila tidak benar, berarti engkau telah dusta. Hadis riwayat Muslim nomor 4690. Ghibah adalah pemakan bangkai. Tatkala orang yang diumpat tidak mampu membela dirinya karena dia tidak di hadapannya untuk membalas celaannya. Dia pun bagai mayat yang dipotong-potong dagingnya dan tidak mampu membela dirinya. Ya. Ghibah
Di situ ada sebuah gambar yang mana di situ ada seorang gadis yang memakan daging saudaranya sendiri. Ya, selanjutnya diberikan sebuah efek gibah. Yang pertama, terputusnya ukhuwah persaudaraan, rusaknya kasih sayang, kemudian timbulnya permusuhan, kemudian tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada, kemudian timbulnya dendam dari orang yang digibahi. Itulah dari dampak sikap gibah. Ada dampak, ya, pasti ada penyebab. Penyebab mengenai gibah yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois dan membanggakan diri atau ujub yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, pelampiasan amarah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Ya, dampak negatif mengenai gibah. Yang pertama, merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Yang ketiga, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. Yang keempat, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Yang kelima, menimbulkan prasangka buruk dan berpikiran negatif. Yang keenam, memutus tali silaturahmi atau persaudaraan antar teman. Yang ketujuh, merusak tatanan masyarakat. Ya, selanjutnya agar terhindar dari gibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci orang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Yang kelima, selalu berpikiran positif terhadap orang lain. Yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu ya dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, 8, bersikap mawas diri dan saling menasihati kepada sesama. Ya, selanjutnya diberikan sebuah yaitu perbedaan antara gibah, kritik, dan review produk. Gibah yaitu dilarang Islam, dosa besar haram, gibah berusaha mencari dan menyebarkan aib orang lain langsung maupun di media sosial. Ya. Kemudian kritik, membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Kritik bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik. Pada umumnya disubah atau boleh. Yang selanjutnya, review atau produk. Menjelaskan tentang kualitas suatu produk berdasarkan pengalaman penggunaannya. Membahas kelebihan dan kekurangan produk sesuai fakta yang dialami atau apa adanya. Bertujuan untuk membantu orang lain dalam memperoleh informasi yang benar sebelum membelinya. Di sini hukumnya mubah. Gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan. Yang pertama, dalam rangka mengadukan tindakan zalim atau ketidakadilan yang dilakukan seseorang kepada pihak yang berwenang, seperti hakim atau polisi. Kedua, dalam rangka meminta fatwa kepada seorang alim atau mufti tentang keadaan seseorang. Ketiga, dalam rangka meminta tolong kepada orang lain untuk merubah
kemungkaran, atau menasihati orang yang bermaksiat agar sadar diri kemaksiatannya. Keempat, dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari kesesatan atau penyimpangan suatu paham. Kelima, menceritakan keadaan seseorang yang terang-terangan bermaksiat agar orang-orang berhati-hati terhadapnya. Keenam, menyebut gelar seseorang yang telah ridho terhadap gelar tersebut. Misalkan si kumis, si gendut, dan lain sebagainya. Lakukan tabayun, kritis untuk cross-check kebenaran. Ya, pengertian tabayun. Ya, diberikan peta konsep pengertian tabayun menurut bahasa. Tabayyana, yatabayyanu. Tabayyuna, yang artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi, kejadian yang ada, cek-reject, dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dengan cara tabayun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seseorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Dalil perintah tabayun di dalam Quran Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Saring sebelum sharing. Ya, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai hoax atau berita yang tidak benar atas realita atau kenyataannya. Informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Meneliti terhadap informasi tersebut meliputi kualitas pembawa dan kepentingan berita. Keputusan terhadap berita tersebut jangan langsung diambil sebelum berita itu jelas kebenarannya. Berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar, atau berita hoax. Cara tabayun. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Dampak negatif dari sosial media. Yang pertama, kebebasan informasi. Yang kedua, sikap sosial yang melemah. Yang ketiga, kelalaian dalam kewajiban agama. Agar terhindar dari berita hoax, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situsnya. Yang ketiga, periksa fakta itu. Yang keempat, cek keaslian foto. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Yang keenam,
tidak langsung share ketika dapat informasi. Selanjutnya, beberapa manfaat tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Ya, itu tadi dari penjelasan mengenai materi menghindari gibah dan melaksanakan atau melakukan tabayun. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.